Dari kampung Salak Malang Banjarharjo sini, ini boleh dibilang kampung cacing sutra. Karena di sini banyak sekali petani-petani cacing sutra, sekitar ada puluhan orang yang beternak cacing sutra. Perkenalkan, nama saya Haryanto atau sering dipanggil Tompe. Saya tinggal di Salak Malang, Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo. Pertama kali awal mula budidaya cacing sutra, saya itu kepingin dari melihat Mbah Joyo tahun 2014, melihat situ kok pemasarannya rame terus kurang-kurang. Dari situ saya mulai tertarik untuk budidaya cacing sutra. Dari situlah saya mulai membuka lahan dari persawahan itu, terus saya tekuni terus. Kemudian setelah dari awal itu kurang lebih dari 2 sampai 4 bulan baru bisa dipanen. Banyak kesulitan-kesulitan yang dari itu, karena kita kan dari awal belum tahu ilmunya, dari bikin terus caranya gimana, kita kan baru coba-coba dari buka lahan, terus dikasih pupuk, dikasih bibit, terus kita nunggu, terus kita harus tiap hari itu mengolah lahan itu terus gitu. Kalau kita ngomong kerugian, kita dibilang nggak ada kerugiannya, sebab itu minim resiko cacing sutra itu. Jadi dari tebar mungkin cuma perkembangannya memang ada yang cepat, ada yang lamban. Dari situ kita terus belajar. Ya memang kalau punya saya termasuk agak cepat dulu, cuma berapa bulan bisa panen gitu. Pada saat mengawali buka lahan itu pro kontra dengan keluarga itu pasti ada, karena dulunya sawah itu ditanami padi sama atau enggak palawija, tapi mengapa kemudian kok mau dibikin lahan cacing sutra gitu kan. Nah, dari situ saya tetap bersikeras, pokoknya saya pengen usaha, saya ingin buka lahan budidaya cacing sutra. Tapi orang tua memang belum menyetujui waktu itu. Tapi dari situ lambat laun saya bikin, terus setelah panen ternyata kok hasilnya lumayan. Kalau dihitung-hitung dari hasil cacing sutra dibandingkan dengan padi, selisihnya jauh. Jadi pertama minim resiko, kemudian hasilnya lumayan dengan permintaan yang tinggi itu, dengan harga yang ya lumayan, boleh dibilang 1 liternya kita jual dengan harga 35.000. Cacing sutra itu minim sekali modal. Karena apa? Karena kita, kalau saya kan lahan sudah punya, jadi kita tinggal ada kemauan terus bikin lahan. Kita bikin lahan, dari situ mungkin kita mau tebar benih itu kita beli. Itu kalau kita mau cepet kita beli, tapi kalau misalnya nggak beli, kita nyari di kalen-kalen atau di mana itu cumberan-cumberan yang ada cacingnya, itu kita bawa, kita sebar di sawah, nanti sudah ada lagi. Yang jelas pertama kita tekad, niat kita memang di situ. Oh, saya harus bisa, saya harus berhasil gitu. Dari situ mungkin kita bisa semangat, karena mungkin kita boleh dibilang ya gagal atau belum, yang jelas kita nunggunya memang lama. Dari situ kalau nggak sabar, nggak ada niat yang kuat, mungkin cuma dikasih pakan beberapa bulan kok nggak ada gitu loh. Nggak, maksudnya itu pertumbuhannya belum maksimal. Kita wah, ini janjane jadi orang di sini, boleh dibilang jadi atau tidak ini gitu loh. Dari situ kan kita harus yakin, kita harus ini mungkin kita harus lebih tekun biar jadi berhasil gitu. Kendalanya kita di air. Kalau air kering pas irigasi
mati. Slogan kita aliran mati total, itu kita memang resiko tertinggi di situ. Kalau cuma yang lainnya mungkin ya masalah-masalah kecil kayak ada lumut atau apa, itu masalah-masalah kecil biasa. Tapi yang resiko tertinggi kalau slogan atau irigasi kita mati, karena setiap berapa tahun memang ada program pengeringan slogan. Jadi kita harus bisa menyiasati dari itu semua. Kalau kita biarin lahan bisa kering, nanti kita repot sendiri, bisa mengulangi dari awal lagi. Lama nanti kalau sudah terlanjur kering dan cacingnya udah pada mati, nanti kita mengawalinya jadi lebih susah, lama lagi gitu. Potensi pasar cacing sutra boleh dibilang sangat tinggi, permintaan itu sangat banyak. Kita kurang-kurang, apalagi di musim penghujan, kita sangat kewalahan meladeni para pembeli cacing sutra itu. Dari situ memang banyak petani-petani lain atau warga sekitar, teman-teman saya yang tergiur dengan bisnis cacing sutra ini. Dari kampung Salak Malang Banjarharjo sini, ini boleh dibilang kampung cacing sutra, karena di sini banyak sekali petani-petani cacing sutra. Sekitar ada puluhan orang yang beternak cacing sutra. Dari sini kita bisa terkumpul semua itu kurang lebih 50-an liter sehari, perharinya, dari seluruh petani-petani itu, dengan lahan kurang lebih 9.000 meter kurang lebih. Mengawalinya kita memang dari pertama itu sawah kita bajak dulu. Sawah kita bajak, kemudian kita bikin bedeng-bedeng buat mengatur aliran air biar sirkulasinya lancar. Dari situ kita kalau sudah dibikin kayak gitu, nanti terus dikasih pupuk kotoran puyuh, terus nanti kalau sudah dikasih kurang lebih seminggu atau berapa, terus dikasih bibit di starter lah, istilahnya di starter, dikasih bibit supaya cepet perkembangannya, cepet ada cacingnya. Dari situ kita nanti nunggu sekitar 2-4 bulan, kadang ada yang lebih. Dari lahan 1000 meter itu paling enggak ya 20 liter masuk. Saya lebih banyak bibitnya, lebih bagus, itu cepet panennya ya. Nanti kira-kira kita panen itu diatur ya, dari 1000 meter itu kita bikin jalur-jalur gitu. Nanti kita atur satu kali panen itu berapa jalur itu bisa menghasilkan rata-rata 5-6 liter gitulah. Dari lahan 1000 meter kita bikin jalur, per jalur itu rata-rata kita bikin lebar 2 meter. Jadi itu nanti ada sekitar 12 atau lebih ya. Itu nanti setiap jalur kita panen, tapi saya setiap harinya bisa panen. Kalau satu jalur itu rata-rata 5 liter. Dengan harga jual nanti 1 liter itu 35.000. Ya itu hasilnya nanti bisa dikalikan berapa gitu. Untuk penjualan kita sampai saat ini saya melayani diambil. Dari situ para pembeli itu datang ke sini. Ya, dari situ di kampung sini dengan lahan kurang lebih 1 hektar bisa para petani bisa mengumpulkan kurang lebih totalnya itu 50 liter, tergantung dengan lahan masing-masing. Dengan satu petani mungkin bisa dengan lahan yang berbeda-beda bisa menghasilkan 3-4 liter. Kalau dengan harga dijual dengan harga 35, berarti 3 liter kali 35 sama dengan 100
5.000. Nah, jadi rata-rata para petani bisa menghasilkan 100 sampai 200.000 per hari. Makanya dari itu saya tergiur dengan budidaya cacing sutra itu karena apa? Karena setiap hari kita bisa menghasilkan dengan segitu, dengan kerja hanya kurang lebih panen itu 1 sampai 2 jam, terus ngasih pakan itu juga cuma 1 jam. Dengan menghasilkan uang segitu saya tergiur untuk budidaya cacing sutra. Jangan takut, jangan ragu kita untuk memulai budidaya cacing sutra karena bisnis yang menjanjikan, menggiurkan dengan modal yang sangat minim, bahkan dibilang modalnya 0 rupiah, kita bisa budidaya cacing sutra, kita bisa buka usaha. Untuk para pemula, ayo untuk kerja yang hanya sebentar kita bisa menghasilkan uang yang lumayan, kita bisa kerja sampingan. Bagi para pemula yang ingin memulai budidaya cacing sutra bisa datang ke sini ke Kampung Cacing Sutra, Salak Malang, Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo. Nanti kita bisa belajar bareng, berpartner bareng, bisa berbisnis bareng dengan modal yang minim, bisa menghasilkan uang yang lumayan.